Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Amra dengan NIM 23021050154 dari TKMF Angkatan 2023. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai relasi dan fungsi. Nah, pada bab relasi kita akan fokus pada sifat-sifatnya, sedangkan pada bab fungsi kita akan fokus pada jenis-jenis fungsi. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu relasi, atau dengan kata lain hubungan. Relasi dalam matematika adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan, di mana setiap elemen dari himpunan asal atau domain dapat dipasangkan dengan elemen dari himpunan tujuan atau kodomain, tanpa aturan khusus. Nah, adapun sifat-sifat dari relasi ini, yang pertama ada reflektif di sini adalah suatu relasi R pada himpunan A dikatakan refleksif jika untuk setiap elemen A pasangannya A, elemen R. Contoh, misalkan ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 dengan relasi R yang beranggotakan 1,1, 2,2, 3,3. Relasi ini bersifat refleksif karena setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada simetris, di mana suatu relasi R dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan X, Y elemen R, maka juga berlaku Y, X elemen R. Contoh, misalkan ada R yang beranggotakan 1,2, 2,1. Relasi ini simetris karena jika 1 berhubungan dengan 2, maka 2 juga berhubungan dengan 1. Yang ketiga ada sifat transitif. Suatu relasi R dikatakan transitif jika setiap pasangan X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka berlaku X, Z elemen R. Misalkan R sama dengan 1,2, 2,3, 1,3. Relasi ini bersifat transitif karena jika 1 berhubungan dengan 2 dan 2 berhubungan dengan 3, maka 1 juga berhubungan dengan 3. Yang keempat ada antisimetris. Suatu relasi R dikatakan antisimetris jika setiap pasangan X, Y elemen R dan Y, X elemen R, maka harus berlaku bahwa X sama dengan Y. Misalkan R yang beranggotakan 1,2, 2,1, 3,3. Relasi ini antisimetris karena meskipun ada pasangan terbalik antara 1 dan 2, tidak ada elemen lain yang memenuhi syarat tersebut. Nah, materi kedua yaitu fungsi. Fungsi dalam matematika adalah jenis khusus dari relasi yang memastikan setiap elemen domain dipasangkan dengan tepat satu elemen kodomain. Adapun jenis-jenis dari fungsi itu sendiri, yang pertama ada fungsi injektif, di mana fungsi injektif ini adalah fungsi di mana setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Artinya tidak ada dua elemen berbeda di domain yang memiliki citra yang sama. Misalkan fx sama dengan 2x. Jika f1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 4, maka fungsi ini injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini adalah sebuah fungsi di mana setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu pasangan dari domain. Dengan kata lain, tidak ada elemen di kodomain yang tertinggal. Misalkan Gx sama dengan x pangkat 3 dengan kodomain bilangan real. Setiap bilangan real bisa dicapai sehingga fungsi ini bersifat surjektif. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini adalah fungsi yang bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Setiap elemen di domain dipetakan ke satu dan hanya satu elemen di kodomain. Misalkan ada fungsi hx sama dengan x plus 1. Untuk setiap nilai x ada nilai unik di kodomain, sehingga untuk fungsi ini dinyatakan sebagai fungsi bijektif.
Yang keempat ada fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi di mana nilai outputnya tetap sama untuk setiap input. Misal, fx sama dengan 5. Untuk semua nilai x hasilnya adalah 5. Sedangkan yang kelima ada fungsi linear, di mana fungsi linear ini memiliki bentuk umum fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b adalah konstanta. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 3, di mana a-nya adalah 2 dan b-nya adalah 3. Grafiknya berupa garis lurus. Yang keenam ada fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4. A-nya di sini adalah 1 dari x pangkat 2. Karena x pangkat 2 di depannya tidak dituliskan huruf satunya. B-nya adalah minus 4 dan C-nya adalah plus 4. Yang ketujuh ada fungsi mutlak. Fungsi mutlak mengembalikan nilai positif dari inputnya. Contoh, fx sama dengan nilai mutlak dari x. Hasilnya selalu non-negatif atau hasilnya selalu positif. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, berbagai jenis fungsi ini memiliki aplikasi yang luas dalam matematika dan nilai lainnya, memberikan cara sistematis untuk memahami hubungan antar variabel. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.